kabar? Pastinya luar biasa ya bersama dengan Tuhan. Kabar kita luar biasa. Semangat. Amin. Saat ini juga kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan, perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Saya undang semua saudara-saudara, kita mau memuji memuliakan Tuhan. Kita memberikan hati kita. Kita mau fokus pada Tuhan. Kita pandang Tuhan pada pagi hari ini. Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Dengan apa kita akan membalas kasih Tuhan? Sehingga kita mau memberi hidup kita. Kita mau menyenangkan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau menyembah Tuhan yang luar biasa. God.
Yesus. Segala pujian, hormat, pengagungan kami sampaikan kepadamu Tuhan. Bapa kami yang mulia, Bapa kami yang berkuasa atas kehidupan kami, Bapa yang kami kenal, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Bapa. Terima kasih untuk perkenanan dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh datang Tuhan di kamu Tuhan. Kembali kami boleh menikmati baik-Mu yang kudus. Kami boleh menikmati hadirat yang luar biasa Bapa. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Terus proteksi kehidupan kami Bapa. Kami mau menaikkan syukur kami lebih lagi kepada-Mu Bapa. Kami percaya urapan hadirat Tuhan sudah boleh ada di tengah kami. Bahkan lawatan yang luar biasa sudah boleh kami rasakan Bapa. Teruslah mengalir Roh Kudus di tengah-tengah kami Bapa. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Jawablah terus Bapa. Urapi kami Bapa. Bahkan kami mau berdoa Bapa, pakai setiap kami yang melayani di pagi hari yang indah ini Tuhan. Biar setiap apa yang kami Tuhan lakukan Tuhan itu boleh untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Proteksi ruangan kami Tuhan dan kuasa darah-Mu Bapa. Lindungi kami semua Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terlalu besar untuk menolong Tuhan. Melindungi ruangan kami, bahkan boleh Tuhan menyertai kehidupan kami sepanjang kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jaga tempat kami, tutup bungkus ruangan ini dan kuasa darah-Mu Bapa. Biar kami mulai lebih lagi bersorak memuliakan Engkau Bapa. Kami mau beriadah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bersaudara-saudara kami semua Tuhan, sekiranya proteksi mereka Tuhan dimanapun berada. Biar kami semakin lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan Kau pakai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan buka ibadah kami dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menguasai kehidupan kami, yang begitu dahsyat. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau berkira buat Tuhan. Amin. Yang percaya buat Tuhan kita dahsyat, kita lambaikan tangan. Haleluya. Kita mau bersorak buat Tuhan. Kita mengatakan bahwa perlindungan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kekuatan, keselamatan hanya dari Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian kita. Kita mau katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kebanggaan. Haleluya Yesus. Ajar buat Tuhan, ajar buat Bapa.
Kita mau lagi bersama dengan Tuhan, beriaja dengan Tuhan. Kita katakan oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kuasa dari Tuhan kita, amin. Di nama Tuhan, kita semua mau bersyukur. Kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang begitu memperhatikan kehidupan kita. Saatnya kita akan mendengar kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Biarlah apapun yang disampaikan oleh Bapak Gembala memberikan kita kekuatan, memberikan kita motivasi untuk hidup lebih baik lagi di depan Tuhan. Berkenan ke depan Tuhan.
Biar senantiasa menjadi pelita dalam kehidupan kami, Bapa. Proteksi perlindungan hanya daripada Haleluya Yesus. Kasih-Mu
percaya Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya harapan kami Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan, bersama Tuhan rancangan-Mu tidak pernah gagal Tuhan, tidak pernah meleset dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami boleh menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan segala sesuatunya kami mau kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hanya nama-Mu yang kami muliakan dan kami senang, kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya Bapa kasih-Mu Bapa itu semua karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan sebentar Bapa kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami memberkati setiap kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami sedang ibadah online Bapa, tapi kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan itu Bapa. Mungkin Tuhan secara manusia kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya Allah kami, kuasa-Mu Bapa tidak pernah terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati pendengaran kami Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh menerimanya Tuhan, bahkan kami boleh melakukannya di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tuhan Yesus, Kau yang memberkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai dia Tuhan dengan herannya Tuhan, Kau pakai dia Tuhan lebih lagi Tuhan. Kau yang memberkati bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang boleh keluar dari bibir lidah hamba-Mu itu semua berasal dari hati-Mu Tuhan. Itu semua boleh kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Teman-teman Tuhan yang ada di rumah, salam sejahtera, kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita beribadah dan kemudian selamat kita mendengarkan firman Tuhan berkesempatan ini. Kembali pada waktu ini kita beribadah tidak seperti biasa, ngumpul di gereja, tetapi kemudian umat-umat Tuhan ada di rumah dan kami pelayan-pelayan yang bertugas menyelenggarakan ibadah ini yang ada di Ka'bah Tuhan. Puji Tuhan saudara, bahwa segala sesuatu itu dalam kontrol Tuhan. Apa yang terjadi saat ini kembali, ini lebih luar biasa dari gelombang pertama tahun lalu. Perbandingannya, bahwa kalau tahun lalu sekian jumlah dan dengan pertambahan yang tidak seperti sekarang cepatnya. Sekarang hampir semua RT ada yang terpapar. Nah, oke, puji Tuhan, kembali lagi bahwa saya sampaikan ini semua tetap dalam kontrol Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu itu ada hikmahnya. Kita harus banyak belajar dengan kenyataan-kenyataan terjadi, mengambil hikmah bahwa kalau seperti yang sedang terjadi saat ini, agar hal ini kemudian bukan membuat kita jauh dari Tuhan, tetapi justru semua hal yang dapat terjadi, termasuk hal yang terjadi sekarang, agar hal ini memungkinkan kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Iman kita lebih dimantapkan, juga kerohanian kita lebih dimantapkan. Kita mantap dengan Tuhan. Seperti apapun yang bisa terjadi, kita tetap bisa berkemenangan dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang memandang Yesus. Dan firman Tuhan inilah kembali akan membukakan
pandangan, pengertian, pemahaman, pengenalan akan Tuhan, dan agar kita menghadapi persoalan hidup untuk benar-benar tetap percaya pada Tuhan, bahkan patut bersyukur dan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah, sebab ternyata Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Dan oke, puji Tuhan, firman Tuhan bersabda tentang memandang Yesus. Saya tidak berlamaan. Kita langsung masuk pada renungan firman Tuhan, dan kita membaca dua pembacaan pada kesempatan ini untuk bertitik tolak. Pembacaan yang pertama dari Injil Yohanes pasal 14 sampai 15, dan kitab Bilangan pasal 21 ayat 8 sampai ayat 9. Kita membaca bersama-sama dua ayat ini, dan kemudian Tuhan akan memperlihatkan hal yang luar biasa bagi kita melalui renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Nah, oke, puji Tuhan. Kita membaca pertama ayat ini dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat 15, dan ayat ini berbunyi sebagai berikut. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan kita melihat seperti yang dikatakan ayat 14 tadi, tentang seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Dan kemudian kita membaca kitab Bilangan pasal 21 ayat 8 ayat 9. Ini yang dikatakan dari Injil Matius ayat 14 ayat 3. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular telung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, oke, puji Tuhan saudara, bahwa sesungguhnya dengan dikatakan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah bahwa Anak Manusia atau Yesus harus ditinggikan. Jadi sesungguhnya ular tembaga yang dibuat dari logam tembaga, ya, suruh kasih ular tedung yang dibuat bentuk ular tedung yang dibuat dari bahan logam tembaga, dan kemudian dinaikkan ditaruh di tiang yang tinggi. Nah, itu namanya ditinggikan, seperti ular, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, ya. Demikian juga Yesus harus ditinggikan. Nah, kita perlu tahu bahwa sesungguhnya kalau kemudian Allah memerintahkan Musa melakukan seperti itu, karena sesungguhnya ular, kalaupun disebut ular tedung, tapi kemudian memang dibuat dari tembaga ini, itu adalah sesungguhnya menggambarkan tentang Yesus yang harus ditinggikan sama di atas kayu. Tapi kalau Yesus itu yang disebut kayu salib. Jadi seperti itu. Sehingga pada kesempatan ini dua poin firman Tuhan kita akan lihat, dan kita akan melihat tentang hal-hal tentang Israel dan Musa meninggikan ular tembaga di ular tedung yang terbuat dari tembaga itu di padang gurun, dan kemudian suruh kasih bagaimana juga Yesus ditinggikan tetapi di atas kayu salib. Dan untuk apa? Kalau Israel untuk memandang ular, agar ular tembaga itu dapat dipandang oleh orang Israel dan mereka tetap hidup, tapi kemudian manusia bisa memandang Yesus. Dan kemudian ya, keajaiban terjadi apabila memandang Yesus. Keselamatan terjadi apabila memandang Yesus. Mujizat terjadi
apabila memandang Yesus. Manusia bisa tetap hidup apabila memandang Yesus. Seperti Israel memandang ular tembaga di padang gurun yang dipagut oleh ular tedung, saudara ya. Yang dipagut oleh ular tedung, dan apabila memandang ular yang dibuat dari tembaga yang bentuknya seperti ular tedung juga itu, tapi kemudian dengan memandang itu Israel bisa tetap hidup. Luar biasa sih penggambarannya, saudara. Dan kita lihat kebenaran firman Tuhan, bentuk renungan pada kesempatan ini saya percaya akan membukakan kita untuk memandang keluarbiasaan karya Tuhan atas kehidupan kita, dan untuk sangat bersyukur kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan memang sesungguhnya apapun persoalan yang manusia bisa hadapi, sesungguhnya kalau sampai memandang Tuhan, kemuliaan Allah pasti dinyatakan. Kalau sampai seorang memandang Yesus, kemuliaan Allah pasti dinyatakan. Memang memandang itu tidak sekedar memandang. Memandang itu dalam artian yang lain itu adalah tentang memuliakan Yesus. Banyak yang kita bisa artikan tentang memandang ini. Menghargai Yesus. Kemudian banyak hal ya saudara, menghargai Yesus, memuliakan Yesus. Dan kemudian Bapak Ibu benar-benar memfokus, memandang untuk berharap sesuatu kepada Yesus. Seperti itu. Banyak kalau kita mau urut. Jadi tidak sekedar memandang, saudara. Tidak sekedar memandang. Begitu banyak orang yang dulu justru memandang Yesus juga. Waktu Yesus ditinggikan di salib, tapi kemudian mereka mengolok-olok dia, saudara. Mereka bukan meninggikan dia, mereka bukan memuliakan dia, mereka bukan menghargai dia, bukan menghormati, memandang dalam bentuk menghormati dia. Bukan memandang dengan bentuk benar berharap sesuatu dari Yesus. Mereka berkata, apa yang bisa diharapkan dengan seorang yang digantung di atas kayu salib? Apalagi yang namanya salib itu orang tergantung di situ kan adalah orang yang terkutuk, orang yang hina. Apa yang bisa diharapkan dari seorang yang tergantung di kayu salib? Jadi banyak sekali orang yang ada pada saat Yesus ditinggikan di salib. Dan banyak sekali cara orang memandang Yesus pada waktu itu yang tidak benar di hadapan Allah. Mereka mengolok-olok, mereka berkata, kalau engkau benar anak Allah, turunkanlah dirimu di atas kayu salib. Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Kalau engkau benar anak Allah. Dan Yesus itu bukan ditantang untuk kemudian sama seperti manusia. Kalau kemudian ditantang, dipuji-puji, atau kemudian ibaratnya disanjung-sanjung, kemudian oh iya memang mesti. Tapi kan ini mereka itu bukan sanjungan yang baik yang mereka sampaikan. Kalau memang mereka mengatakan kalau engkau benar anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah kami juga. Tapi itu memang dalam rangka mereka mengatakan sungguhnya, mana mungkin engkau bisa turun dari salib itu. Ini rasakan penderitaanmu di salib itu. Itu saudara, kau benar-benar hina. Jadi kalau kita mau ulas ya tentang manusia, matanya dan hatinya dalam hal memandang Yesus pada waktu itu adalah sesuatu yang sangat durhaka sesungguhnya. Sangat durhaka. Mereka tidak tahu, dan memang Yesus berdoa, ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau mereka benar tahu bahwa sebenarnya itulah juru selamat, tidak mungkin mereka melakukan seperti itu. Tapi ya kembali ke tadi, cara memandang mereka itu beragam, dan semuanya itu menghina Yesus. Tetapi yang diharapkan oleh Allah adalah bagaimana cara memandang Yesus, dan kemudian kemuliaan dinyatakan, mujizat dinyatakan, keselamatan dinyatakan, keajaiban dinyatakan. Kalaupun itu baru sifatnya gambaran, tetapi Israel telah mengalami keselamatan. Banyak Israel yang telah diselamatkan tidak jadi mati, padahal sudah dipatok ular telur. Ini poin pertama saudara ya.
Jadi kita lihat bagaimana Israel. Yang pertama Israel, kedua umumnya manusia. Dan kita ada di antaranya. Yang pertama, bahwa Israel dalam ancaman kematian. Israel dalam ancaman kematian. Nah, memang ada hal yang terjadi dengan Israel, ada hal yang ditunjukkan oleh Israel, saudara kasih, sehingga terjadi hal ini. Jadi saya membaca Alkitab, selain Musa dan memang mereka-mereka yang setia, kayaknya dipagut ular semua. Tuhan yang Maha Kuasa itu mendatangkan ular tedung yang tidak sedikit. Sehingga saya membacanya kayaknya Israel ini, saudara, terlepas dari yang setia yang tidak banyak itu, terlepas dari itu semua itu dipagut ular tedung, ular beludak. Paulus pernah dipagut ular itu, sehingga orang di pulau itu langsung berkata, gak mungkin dia selamat, gak mungkin dia selamat. Dan memang sangat terkenal yang namanya ular tedung itu, ular ular beludak ya namanya. Kalau sampai udah kena, itu selalu dipastikan orang yang kepagut ular itu pasti mati. Makanya orang-orang di pulau yang saya katakan tadi, waktu Paulus dalam pelayanannya karam kapalnya dan mereka mesti berenang dan sampai ke pulau itu, dan dengan masyarakat di situ, pada saat mereka melihat Paulus dipagut ular itu, mereka berkata, tidak mungkin dia selamat. Tetapi Paulus selamat, tidak terjadi apa-apa padanya. Makanya mereka menganggap bahwa Paulus itu dewa. Itu saudara. Mereka menganggap Paulus itu dewa. Nah, Israel banyak yang dipagut ular, dan sudah banyak yang mati. Kalau sudah baca alinea pasal 3 ini, alinea yang pertama ini, sudah kan temukan sudah sangat banyak Israel yang sudah mati karena pagutan ular ini. Tinggal sekian banyak yang banyak yang sudah mati dan sekian yang belum mati. Tapi kemudian sudah ngasih, jadi Israel dalam ancaman kematian, bahkan banyak sudah mati. Dan kemudian pada poin yang pertama ini, catatan yang pertama adalah ular tedung memanggut semua orang Israel, kecuali yang setia ya, yang tidak banyak. Ular tedung memanggut semua orang Israel. Kenapa suruh kasih bahwa ular tedung dimunculkan oleh Allah sendiri untuk memanggut orang Israel? Karena ternyata, ini catatan yang kedua, bahwa Israel bersalah besar di hadapan Allah. Itu bisa dibaca pada ayat 4 sampai ayat 7. Bilangan pasal 21 tadi, ayat 4 sampai ayat 7. Ya, bilangan 21 dimunculkan. Kita bilangan 21 tadi, ayat 4, perhatikan saudara. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, jadi sebenarnya ini kan mereka sudah sempat melihat tanah perjanjian, tapi karena memang pemberontakan mereka juga, akhirnya mereka, Tuhan bilang ke Musa, pimpin lagi balik mereka ke Laut Teberau, mengarah ke Laut Teberau. Ini ada di sini. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Jadi mereka bukan kemudian kita tidak jadi masuk ke tanah perjanjian. Harusnya bertalu-talulah bertobat di hadapan Allah. Mereka tidak bertobat, bahkan lebih menjadi. Perhatikan lanjutan 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Pemeliharaan Allah, mereka mengatakan mereka telah muak dengan pemeliharaan Allah. Jadi mereka menista Tuhan luar biasa di sini. Lanjut. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Kalau COVID-19 bukan Tuhan yang suruh ya saudara, bukan. Ada penjelasannya. Saya sudah jelaskan pada sesi-sesi gelombang pertama tahun lalu. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memabuk mereka, sehingga banyak dari Israel yang mati. Sudah banyak yang mati. Lanjut.
Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Nah, baru mereka coba bersikap berbeda, memperlihatkan pertobatan. Dan memang Tuhan merespon kalau orang mau bertobat, siapapun. Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Perhatikan ya, Tuhan dan engkau. Kalau hamba Tuhan dipakai Tuhan, perhatikan tuntunan hamba Tuhan. Berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Lanjut. Maka berfirmanlah Tuhan respon kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruh itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. 9. Lalu Musa harusnya tadi sampai ayat 7 aja ya. Saya sebutkan apa kita baca sampai. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetap hidup. Saya tadi menyebutkan ayat 4 sampai ayat 7 itu tentang kesalahan Israel. Luar biasa sekali mereka menistakan semuanya. Dan itu yang saya sebutkan tadi, bahwa Israel bersalah besar di hadapan Allah. Dan oke, itu ya, dan amin. Kitab sudah menunjukkannya. Tapi kemudian kita melihat bahwa kemudian Tuhan berfirman kepada Musa untuk buatkan ular tembaga dan meninggikannya di atas tiang. Taruh di atas tiang, meninggikan berdasarkan Yohanes 3 ayat 14 ya. Dan seterusnya 14, tinggi seperti Musa meninggikan ular ular tembaga di padang gurun. Nah, kemudian Musa membuat ular tembaga menurut perintah Tuhan dan meninggikannya di atas tiang agar Israel memandangnya, dan Israel yang masih hidup itu tetap hidup padahal dipagut ular. Itu saudara. Nah, ini hal yang sangat baik dan benar saudara. Israel yang bertobat tadi kemudian sudah dipagut ular kan, tapi mereka pandang ular tembaga itu dalam bentuk ular tedung. Tapi kemudian mereka tidak mati, mereka sembuh, padahal mereka sudah dipagut ular. Nah, ini gambaran yang sederhana kelihatannya, tetapi hal yang luar biasa kuat bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu poin pertama adalah tentang Israel. Poin kedua adalah tentang semua manusia yang kita juga ada di dalamnya. Yang kedua, semua manusia dalam ancaman maut. Banyak orang berpikir bahwa ini corona inilah persoalan manusia kali yang paling berat yang pernah dilewati sejarah umat manusia. Saudara, sekarang ini sifatnya global, berlaku secara global, dan memang kita bisa mengatakan dahsyat, luar biasa dampak dan bagaimana akibat yang diakibatkan dengan pandemi yang disebut COVID-19 ini. Ini hal yang luar biasa. Tapi sebenarnya lebih kita besarkan COVID-19 itu banding dengan persoalan hidup manusia yang sesungguhnya yang besar, itu gak ada apa-apanya saudara. Saya berani nyatakan dari mimbar ini bahwa sebenarnya kalau dibandingkan dengan persoalan manusia yang sesungguhnya, ini sebenarnya kecil. Kalaupun saya mengatakan kalau terlepas dari persoalan sesungguhnya manusia yang banyak kali tidak disadari oleh manusia, saya juga bisa mengatakan bahwa ini persoalan internasional besar, persoalan global yang besar mengenai COVID-19 ini. Dampaknya luar biasa, telah banyak yang menjadi korban. Saudara kasih. Tapi bukan ini yang menjadi besar kalau kita bandingkan dengan persoalan hidup manusia yang sebenarnya, yang besar. Yang terbesar, apa itu? Kita buka sekarang. Jadi semua manusia dalam ancaman maut. Allah berkata kepada Adam dan Hawa, semua buah yang ada dalam taman ini kamu boleh makan, tapi yang satunya di tengahnya jangan kamu makan, karena pada saat kamu makan, pada hari itu juga kamu mati. Benarkah Adam dan Hawa? Karena memang ternyata mereka makan buah yang dilarang pada hari itu juga mereka mati? Ya dan amin. Mereka mati pada hari itu juga.
Oh enggak Pak Pendeta, Adam saja masih bisa hidup 900 tahunan, 930-an tahun baru dia mati. Hawa, jawabannya ya dan amin adalah yang pertama, suruh kasih. Pada saat Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Allah, pada hari itu juga mereka mati. Apanya yang mati? Memang fisiknya masih hidup, tapi rohaninya mati. Kenapa dia mati? Karena putus hubungan dengan Allah yang adalah sumber kehidupan. Karena apa? Karena pelanggaran. Apa pelanggaran? Karena dosa. Dosa itu adalah pelanggaran atas hukum-hukum Tuhan. Manusia melakukan kesalahan yang besar. Terima kasih. Manusia melakukan kesalahan yang besar. Semua manusia dalam ancaman maut, saudara. Dan kemudian bukan ular tedung ancamannya karena dosa. Bukan ular tedung, bukan dipakai ular tedung saja ancamannya, tetapi ancamannya adalah dipagut ular tua yang menggoda Adam dan Hawa itu. Siapakah ular tua itu? Lucifer, ular naga. Ular naga, tedung kecil, bisanya sekian, hanya mematikan fisik. Tetapi ular naga mematikan rohani. Dan orang yang mati rohani, hari itu juga kau mati. Kalau kau makan buah itu. Itu yang pertama, kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, Allah berkata hari itu juga kau mati kalau sampai kau makan buah itu. Adam ternyata bisa hidup 900-an tahun. Tapi kebenaran yang kedua ini, bahwa yang disebutkan Allah hari ini juga, hari ini juga mati. 1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Katakan amin. Ada di Mazmur pasal 91, 1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Ada di 2 Petrus pasal 3, 1 hari bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. Jadi memang benar Allah sudah katakan pada saat kau makan, hari itu juga kau mati. Pada hari yang sama rohnya mati, rohaninya mati. Pada hari yang sama dalam ukuran harinya Tuhan, 1 hari bagi Allah 1000 tahun bagi manusia, manusia mati. Adakah manusia yang melampaui usia 1000 tahun? Metusalah berapa usia? Paling panjang 969 tahun. Dan paling panjang ya. Nah sampai 1000. Masih perlu 31 tahun baru capai 1000. Jadi pada hari itu juga, kalau kau makan buah yang terlarang itu kau mati. Suruh ngasih. Nah itu seperti itu. Manusia melakukan kesalahan besar, suruh ngasih. Ancamannya tidak tanggung-tanggung. Bukan ular tedung, bukan COVID-19, tapi ular naga. Ular naga. Dan kalau kita tahu kalau dari pakut naga ini, saudara, urusannya bukan cuma mati ini, mati fisik, kematian kedua, yaitu mati di neraka. Sesungguhnya kan mati, saudara, tetapi itu disebut kematian kedua oleh Alkitab. Kematian kedua. Kalaupun sebenarnya jiwa manusia itu tidak mati, tetapi mati dalam artian sengsara kekal selama-lamanya. Itu penderitaan kekal selama-lamanya. Nggak ada lagi harapan hidup. Nggak ada, memang benar-benar putus sama sekali dari sumber kehidupan itu. Dibuang jauh dari hadirat Tuhan. Itu saudara. Oke ya. Jadi semua manusia dalam ancaman maut. Dan kemudian tidak tanggung-tanggung, bukan lagi ular tedung, tapi ular tua memamut semua manusia. Semua manusia bersalah besar di hadapan Allah. Ini persoalan manusia yang terbesar. Semua manusia bersalah besar di hadapan Allah. Bacakan. Kita baca Roma pasal 3 ayat 23 dan Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 1.
2 Roma 6 ayat 3. Sebab upah dosa ialah maut. Itu bagian A kita ambil. Oh, itu akibat. Persoalan terbesar manusia adalah upah dosa ialah maut. Pada kitab Kejadian pasal 3 tentang keturunan dari manusia itu, keturunan perempuan Hawa dan keturunan ular itu dikatakan begini. Engkau akan mematuk tumit keturunan perempuan, itu kematian. Tetapi engkau akan, keturunanmu akan memijak kepala ular itu. Nah, saudara tahu siapa keturunan dari manusia Adam dan Hawa itu? Yesus. Kepala ular dipijak oleh Yesus, mati. Tetapi sempat mematuk. Bukan memang Yesus yang secara langsung dipatuk oleh ular itu, oleh ular naga, tetapi semua manusia. Hanya Yesuslah yang kemudian maju untuk menggantikan kita, merasakan patukan ular itu. Kalau percaya, kita digantikan. Keturunanmu akan menginjak kepala ular, tetapi keturunan ular itu akan mematuk tumitnya. Jadi itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ya, semua manusia bersalah besar. Persoalan terbesar manusia adalah maut. Maut, suruh kasih. Nah, oke. Saya kalau merenung-renungkan kehidupan umat manusia di bumi ini, tidak sekedar prihatin. Tidak sekedar prihatin. Sesungguhnya kita banyak menangis. Saya banyak menangis karena melihat kebinasaan orang yang menuju kepada kebinasaan. Oke. Nah, puji Tuhan saudara ya, seperti Musa meninggikan ular di padang gurun dan Israel memandangnya dan tetap hidup, demikian juga Yesus ditinggikan supaya umat manusia bisa memandang Yesus dan tetap hidup dan selamat dan tidak binasa, bahkan sembuh dari penyakit apapun. Katakan amin. Yesus ditinggikan di atas kayu salib agar manusia memandangnya dan tetap hidup. Pandanglah Yesus pada cara memandang yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan seperti yang saya sampaikan pada awal tadi. Nah, kemudian kita membaca Yohanes 3 ayat 14 sampai 16. Kita baca semua. Tadi kita hanya sampai 15, tapi sekarang kita baca dari ayat 14 sampai 16 Yohanes 3. Ini ayatnya. Tadi kita udah baca situ ayat, tapi nggak apa. Kita baca saat ini lengkap. Apa kata ayat ini? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Nah ini dia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau orang percaya kepadanya itu sama halnya dengan memandang Yesus. Katakan amin. Harus percaya, harus pandang dia. Pandang dia dan percaya. Jangan dengan cara pandang yang lain. Kalau mau memandang Yesus, pandang dia dan percaya. Apapun persoalan hidup sekarang, saya percaya. Kalaupun ada saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19, tapi kalau pandang Yesus, fokuskan pandanganmu, pandang Yesus saat ini, kesembuhan ilahi terjadi untukmu. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Tuhan ya, kita percaya bahwa ada 2-3 yang saudara-saudara kita yang terpapar, tetapi kemudian kita percaya Tuhan yang memulihkan mereka. Amin. Jadi itu, karena itu bukanlah persoalan yang terlalu berat. Sesungguhnya kalau manusia mau mengerti. Karena kalau terpapar COVID-19 saudara, wafat pun kalau engkau orang saleh, engkau masuk surga. Katakan amin. Ya, kalaupun wafat, tapi mati dalam Tuhan, engkau saleh. Tidak seperti persoalan yang saya sebutkan tadi yang terbesar, bahwa sampai kita dipagut oleh ular naga, ular tua itu,
Persoalannya maut, kehidupan mati kekal. Itu selama-lamanya di neraka. Sebenarnya jiwa manusia nggak mati, menderita selama-lamanya di neraka. Tapi oke, puji Tuhan. Jadi puji Tuhan bahwa ada yang kita bisa pandang. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Ayat yang ke-16 bisa dimunculkan 16. Perhatikan ini saudara. Kalaupun prosesnya kan luar biasa, kita akan lihat di Yesaya pasal 53 nanti saat perjamuan saya akan bacakan kitab Yesaya itu. Kita akan lihat prosesnya ini tidak segini saja, tidak seperti kata ayat ini, tapi ini ayat ini luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Nah, pandang diri yang percaya. Jadi karena begitu besar, walaupun tadinya latar belakang semua manusia itu kan kita itu sesungguhnya upah dosa itu mau, tapi karunia Allah itu hidup kekal selama-lamanya. Amin saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sesungguhnya persoalan terbesar manusia adalah digigit ular buah yang menyebabkan maut. Tuhan mau menyelamatkan kita. Saya akhiri dengan ini. Tuhan mau menyelamatkan kita. Apakah itu dari persoalan besar maupun dari persoalan kecil. Saudara kasih ya. Seperti apa persoalan besar? Ada sekian urutannya. Kemudian yang kecil, Allah ingin menyelamatkan kita dari semuanya. Katakan amin. Amin. Itu caranya bagaimana? Iman kita Kristen, kita bisa mengalaminya dengan memandang Yesus. Tidak ada cara lain. Kalau gambaran yang saja tentang ular tembaga di padang gurun sudah menyelamatkan Israel, apalagi kemudian kita sampai pada wujud yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Pandang Yesus yang disalibkan ini. Dia juru selamat. Dia tabib di atas segala tabib. Dia telah menang atas maut. Amin. Dia telah menang atas maut. Apa yang harus kita takutkan? Bukan berarti kemudian saya katakan tadi bahwa toh kalau juga karena COVID-19 terjadi seperti apa, kita tetap masuk surga. Tetapi kemudian apakah masih tidak suruh kasih? Berdoa, Tuhan memulihkan dari semuanya. Tuhan menyembuhkan dari semuanya. Tuhan telah bayar lunas semua yang disalib. Pandang Yesus. Amin. Dia telah bayar lunas disalib. Apapun persoalan hidup kita manusia, Tuhan sudah bayar lunas. Sebentar kita akan lihat itu pada kitab Yesaya, akan saya baca pada saat kita berseperjamuan nanti. Puji Tuhan sudah kasih. Pandang Yesus selama kita hidup di dunia ini, maka kita akan sampai pada tatap muka dengan Yesus. Karena kita menang bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Singers bisa kembali ke depan. Susana, ingat untuk teman-teman Tuhan ada di rumah, mari kita satu dalam doa, mengucap syukur atas firman Tuhan telah saya sampaikan. Haleluya. Pandang Yesus, persoalan kita semua diselesaikan Tuhan. Tuhan terpujilah Engkau maha baik Tuhan dalam segalanya. Kau tempatkan kami manusia di dunia ini dalam rancangan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan kami untuk ditempatkan di dunia ini, agar kami diproses, dilahirkan, bertumbuh, berkembang. Tetapi kemudian kami diproses, kami dapat mengenal Tuhan. Dan setelah kami mengenal Tuhan oleh kasih karunia Allah, kami diuji Tuhan Yesus, agar kami boleh dapat dipertambah-tambahkan dalam pengenalan akan Allah. Dan kemudian agar kami menjadi manusia-manusia yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan Tuhan. Kalau itu rohani, menjadi rohani yang benar-benar saleh. Dan kalau itu iman, adalah benar-benar iman yang tangguh di akhir zaman ini. Bukan kemudian melihat sesuatu dan kemudian ketakutan, dan kemudian menista Tuhan dengan ketidakpercayaan. Apa yang dialami oleh Israel itu menjadi pelajaran bagi kami. Apapun yang menjadi tantangan, kami harus tetap pandang Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Dari setiap persoalan hidup kami kecil besar, karena memang di dunia yang seperti inilah Allah tempatkan kami. Allah bertanggung jawab
ada sebagaimana kami ada saat ini semua berkat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami telah terima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat kemudian menjadi ya Bapa remah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menjadi perenungan dalam kehidupan kami Bapa. Tetapi pada saat kami juga mendengarkan firman-Mu Tuhan, itu menjadi makanan bagi jiwa kami. Jiwa kami diteguhkan kembali, dikuatkan ya Bapa, untuk mempercayai Allah yang hebat itu, yaitu Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan terima kasih dan pujilah Engkau. Ya, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, berkembang berbuah bagi kemuliaan, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih dan terpujilah Engkau ya Bapa. Dan bahkan dalam kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, persoalan hidup kami ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Dan kami telah terima firman-Mu selanjutnya Tuhan, sebagaimana Tuhan telah perkenan kami memuji-muji Tuhan pada kesempatan ini, dan kemudian telah mendapatkan firman-Mu. Demikian Tuhan Yesus ya Bapa, dalam pengiringan kami kepada Tuhan dan di dalam kami melayani Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Kenyataan-kenyataan yang akan terjadi di akhir zaman ini, apapun itu sedahsyat apapun ya Bapak yang bisa terjadi di akhir zaman ini, satu hal yang kami tahu, itu adalah momentum bagi kami, itu adalah momen bagi kami untuk melihat kemuliaan Allah demi kemuliaan Allah. Apakah itu persoalan lokal dunia Tuhan Yesus, apakah itu persoalan tanah air kami Indonesia yang semuanya kami mengharapkan pertolongan, apa itu persoalan global ya Bapak. Haleluya dalam nama Yesus. Itu adalah momentum, itu adalah momen bagi kami untuk melihat keluar biasaan Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami sepatut-patutnya untuk tetap mempercayai Allah, Tuhan yang ada di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau ada hal yang salah. Suci bersihkan kami, tahirkan kami, kuduskan kami. Dengan bilur-bilur kami disembuhkan, oleh bilur-bilur kami dikuatkan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan setiap permasalahan kami ada jalan keluar, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan yang telah membayar lunas semuanya. Haleluya dalam nama Yesus. Kami diberkati oleh Tuhan, diberkati dalam segala keberkatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nyanyikan pujian ini terlalu besar.
Dan Tuhan kami yang diberkati oleh pertolongan Allah Roh Kudus di akhir zaman ini, kami boleh dapat maju dalam Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan seumur hidup kami, terus sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terpujilah bahwa kami yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, agar Tuhan juga yang memberkati kami, hamba-Mu, keluarga, dan seluruh pelayan-pelayan dan seluruh umat-umat Tuhan dalam pelayanan Gereja Betel Indonesia Jemaat Kalsada Bekasi ini. Dan Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu dimanapun saya berada, baik di seluruh Indonesia, seluruh permukaan bumi ini, pribadi pribadi hamba-hamba Tuhan dan rumah-rumah tangganya. Tuhan yang memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan dalam segala bidang pelayanan dimanapun saya berada. Kalaupun pada saat ini Tuhan Yesus dilaksanakan seperti ibadah dilaksanakan terbatas, tetapi Bapa, agar pelayanannya Bapa tetap diberkati oleh Tuhan, memberkati umat-umat Tuhan. Terima kasih dan terpujilah dan kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Dan kemudian ya Bapa, lawat Indonesia Tuhan, bangsa-bangsa diselamatkan ya Bapa. Tolong Indonesia secara khusus. Kami mencintai Indonesia Tuhan. Persoalan yang kami hadapi sebagai bangsa Indonesia dengan pandemi COVID-19 ini ya Bapa, yang luar biasa merembak saat ini Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong Indonesia, pakai pemerintah kami ya Bapa, pakai semua komponen bangsa kami. Tuhan Yesus, pakai para dokter semuanya Bapa Yesus Tuhan, para medis Tuhan, untuk melakukan tugas mereka Bapa. Sehatkan mereka semua, pakai mereka bagi kebaikan bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Kesejahteraan dan damai sejahtera atas Indonesia. Tolong agar konflik-konflik yang masih ada terjadi Tuhan seperti di Papua, Kau tolong agar konflik-konflik di Indonesia itu dapat terselesaikan. Bahkan jauhkan Indonesia dari konflik baik dalam maupun dari luar ya Bapak. Indonesia boleh dapat dalam damai sejahtera Tuhan dan melewati setiap persoalan bangsa ini. Kuatkan bangsa kami Tuhan untuk melewati setiap persoalan ini ya Bapak. Ampuni bangsa kami kalau ada hal-hal yang salah di hadapan-Mu. Terima kasih dan terpujilah Engkau Yesus. Layakkan kami bangsa Indonesia untuk melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Pak. Dan Tuhan, sebentar nanti setelah ibadah ini, Tuhan Yesus, baik kami yang ada di Ka'bah Tuhan ini maupun umat-umat Tuhan yang di rumah akan meletakkan, menyampaikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Engkau pilih dari tempat yang tinggi Tuhan Yesus, sebagaimana janji firman-Mu, buka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi umat-umat Tuhan, dan bahkan jauhkan belalang-belalang pelahap ya Bapa untuk mengganggu berkat-berkat yang Kau berikan kepada umat-umat Tuhan. Tuhan, teguhkan umat-umat dalam menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Memang hari-hari ini adalah masa sulit, tetapi dengan tindakan kami tetap melakukan apa yang Kau inginkan, kami dapat melihat kemuliaan bagaimana Tuhan sanggup, benar sanggup, dan adalah merupakan anugerah Allah. Tingkap-tingkap langit terbuka, prospek-prospek baru terbuka untuk kehidupan umat-umat Tuhan. Kalaupun di masa sulit, karena tidak ada perkara yang sahih bagi Tuhan. Yang saat ini mungkin tidak bekerja, Tuhan Kau buka jalan untuk mendapatkan pekerjaan. Terima kasih. Maha baik Tuhan dalam semuanya. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih ada juga yang sedang mengikuti Tuhan ujian semester ya Bapak. Bahkan ada anak-anak kami yang sedang mengikuti Tuhan ya Bapak tugas-tugas akhir Tuhan. Engkau tidak Kau berkati, Tuhan berkati dalam segala hal ya Bapak. Berkati dengan kemampuan untuk sukses dalam kuliah dan belajar mereka Bapak. Dan Engkau Allah yang dipermuliakan di atas sekalian. Maka Kau tolong untuk anak-anak muda kami dalam pergaulan mereka. Mereka boleh dapat jadi tahu bergaul sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih. Dan banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada-Mu, tapi kami terbatas ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Sempurnakan setiap doa yang kami persembahkan kepada dalam ibadah ini, dan bahkan Tuhanlah juga yang menyempurnakan ibadah kami. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah nikmat berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan kuasa, penebusan dan penyelamatan dari anak Allah, serta tuntunan, persekutuan, kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan dan kemenangan yang dikerjakan Roh Kudus atas hidup kita saat ini, sepanjang minggu yang berjalan, dan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali pada kali yang kedua, dan bahkan sampai kekal selama-lamanya.
Sebab saudara dan saya setia kepada Tuhan akan bersama-sama dengan Bapa di surga kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Maju dalam Tuhan. Maranatha, Tuhan tidak lama lagi datang. Amin.